Oke anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak. Di sini masih ada Bapak Budi dan juga Pak Fajar yang selalu menemani Bapak. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mendiskusikan hal yang baru. Yaitu tentang apa? Kalau pertemuan kita sebelumnya itu, Oersted mengatakan di sekitar kawat berlulus akan timbul medan magnet. Kemudian Lorentz mengatakan ketika ada kawat berarus maupun ada muatan berada dalam medan magnet akan mengalami gaya. Nah, pada sekarang yang menjadi persoalan kita adalah bagaimana kita akan menimbulkan arus. Menimbulkan arus berarti kita harus menimbulkan gigil induksi atau tegangan. Nah, sekarang teman-teman, ketika kalian punya dinamo sepeda, oke, dinamo sepeda itu akan menyalakan lampu ketika dinamonya itu kalian hubungkan dengan roda dan kemudian rodanya itu berputar. Makin cepat kamu putar, maka nyala lampu akan makin terang. Atau seringkali ketika kalian pernah melihat sebuah generator begitu, pembangkit tenaga listrik begitu, dia harus berputar. Nah, yang membuat dia berputar entah pakai tenaga angin, tenaga air, atau tenaga uap itu hanya untuk memutar saja. Ketika generator itu diam, juga tidak akan ada gigil induksi. Sekarang Bapak punya apa? Saya punya ampere meter, saya punya magnet yang berwarna merah kutub utara, kemudian biru kutub selatan, kemudian saya akan ada kawat. Nah, yang Bapak minta adalah sekarang, apa yang akan terjadi ketika kawat itu Bapak gerakkan. Nah, gerakan yang pertama begini. Ketika ada N di bawah, S di atas, berarti medannya itu dari N ke S, dari utara ke selatan, berarti ke atas. Nah, gerakan Bapak yang pertama adalah saya akan potong kawat itu sehingga dia memotong tegak lurus medan magnet. Nah, kalian lihat simpangannya itu. Oke, ketika dia memotong tegak lurus, ternyata dia kanan. Sekarang ketika baliknya, juga menyimpang. Tapi begitu kawat itu diam, galvanonya juga diam. Nah, sekarang bagaimana ketika kawat itu Bapak gerakkan searah dengan arah medannya? Coba. Kalian lihat, ternyata jarum daripada ampere meter itu diam. Kalau jarum dari galvanometer atau ampere meter itu diam, berarti dia akan timbul arus listrik. Nah, teman-teman semua, mari kita lihat berikutnya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang induksi elektromagnetik. Nah, tadi Bapak punya magnet, kemudian Bapak punya kawat. Oke ya. Perlakuan pertama, ketika kawat ini memotong tegak lurus medan magnet, maka dari sini ampere meter bergerak. Kalau ampere meter bergerak, berarti ada arus. Ada arus berarti timbul GGL induksi. Tetapi ketika tadi Bapak itu punya apa? Bapak punya magnet, saya punya kawat. Nah, kawatnya ini sekarang itu Bapak gerakkan, ini searah dengan medan magnet. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
jarum ampere meter ini diam. Kalau jarum ampere meter itu diam, berarti arusnya sama dengan 0. Kalau arus sama dengan 0, berarti DGL-nya juga sama dengan 0. Jadi teman-teman semua, hal yang paling penting di sini adalah GGL induksi ini akan timbul ketika apa? Ketika ada kawat yang memotong tegak lurus medan magnet. Oke, jadi ingat, ketika ada kawat yang memotong tegak lurus medan magnet, baru ampere itu menyimpang. Ada ampere berarti akan ada voltase. Nah, teman-teman semua, selanjutnya kita akan lihat tentang apa yang dimaksud dengan flux medan magnet. Nah, simbolnya ini. Flux medan magnet itu dikatakan sebagai apa? Sebagai jumlah garis gaya medan magnet yang menembus penampang secara tegak lurus. Jadi ketika tadi Bapak punya magnet utara selatan, kemudian kawatnya Bapak gerakan begitu, ampere meternya menyimpang. Kenapa? Ini karena ada flux medan magnet yang berubah. Oke? Nah, teman-teman semua, sehingga sekarang flux medan magnet ini bisa kita nyatakan sebagai apa? B kali. B ini satuannya adalah Tesla, A adalah meter persegi. Tesla meter persegi boleh dikatakan sebagai meter. Oke ya. Nah, teman-teman semua sekarang, bagaimana kalau medan magnet itu menembusnya tidak tegak lurus? Nah, sekarang saya misalkan punya penampang. Saya punya penampang. Kemudian ini arah medan magnetnya. Ini Bapak punya garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang. Kemudian medan magnet dan garis normal itu membentuk sudut theta. Teman-teman, mari kalau kita uraikan sekarang. Yang ini sekarang kita punya B sin theta. Ini kita punya B cos theta. Oke ya? Nah, teman-teman semua, B sin theta ini sekarang akan sejajar dengan penampang. Maka fluxnya tidak ada. Tetapi yang menembus penampang tegak lurus adalah B cos theta. Maka teman-teman semua, nilai flux ini boleh dikatakan sebagai B cos theta dikali dengan A. Berarti Bapak punya apa? B kali A. Cos theta ini adalah perpindahan sudut. Boleh Bapak katakan sebagai omega kali T. Gitu ya. Nah, teman-teman semua sekarang, kalian sudah paham mengenai flux medan magnet. Flux medan magnet itu apa? Jumlah garis gaya medan yang menembus penampang secara tegak lurus. Jadi kata kuncinya harus tegak lurus. Oke ya? Nah, teman-teman semua, diingat percobaan awal yang tadi. Ketika kita punya kawat itu diam, ampernya diam. Tetapi ketika kawat itu bergerak, baru ampernya bergerak. Jadi teman-teman semua, ketika tadi Bapak punya kawat yang memotong tegak lurus,
medan magnet berarti ada flux. Nah, begitu kawatnya itu bergerak, berarti fluxnya itu akan berubah. Nah, adanya perubahan flux medan magnet ini yang akan menimbulkan GGL induksi. Maka pertanyaan Bapak yang pertama adalah bagaimana cara mengubah flux medan magnet? Oke ya, ada berapa cara? Tolong ini didiskusikan dulu. Kita akan lihat pada pertemuan mendatang. Tetap semangat untuk belajar dan sehat selalu. Terima kasih.